Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Yang naik cuman Arto, yang lainnya terkapar ya. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup terkoreksi cukup dalam hari ini 3,76% ke harga 4.980. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dia bokar semuanya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ini time frame weekly ya. Cuman kan weekly itu perlu 4 hari lagi perdagangan. Tapi kemungkinan besar tetap mantul dari 4.800 di time frame daily. Daily-nya ya kemungkinan besar kayaknya nggak nyampe 4.800 deh ya. Ini tutup aja nih. Kalau pandangan saya ya koreksi dikit lagi dia. 4.000 ya 4.900 lah. Jelek-jeleknya mungkin ya 4.800 saja lah ya. Biar nggak nanggung-nanggung kalau jebol itu ya udah. Kalau menurut saya karena dia sudah kepantok EMA 200-nya 2 kali ya wajar turun dulu. Ya besok harusnya candlenya ekor dari bawah. Jadi ada potensi candle hammer ya. Kita lihat di 4.900 4.800 itulah ya. Itu area menarik untuk BBNI. Itu aja untuk BBNI. Koreksi wajar. Pola dead cat bond enggak, kemungkinan enggak. Kalaupun pola dead cat bond ya tambah aja di bawah, tinggal sabar tunggu. Tapi kemungkinan enggak, tetap ada potensi mantul lagi. Mungkin satu candle aja lagi lah, koreksi 1-2 candle lah koreksi, dan koreksinya enggak dalam, terus siap-siap rebound, dan kemungkinan besar sideways. Areanya 5.200 resisten yang akan diujinya lagi untuk BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Lanjut, ada BMRI yang hari ini juga terkoreksi cukup dalam 3,8% ke harga 6.325. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BMRI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BMRI mantul ya 6.200 mantul dia. Wih lumayan nih kalau ada yang dapat ya. Tapi kecil kalau pas dapat di bottom ya. Mungkin sedikit aja retail yang dapat di bottom. Tapi kalau dapat di bottom tadi dapat 1,5% kan lumayan. Hampir 2% tuh ya. Dia mantul dari 6.000. Aman. Kalaupun besok kelanjutan koreksi nggak jauh juga. Kayaknya nggak jebol deh 6.150 tuh. Sampai 6.200 tuh kemungkinan nggak jebol. Kalaupun koreksi besok koreksi tipis dan mungkin bahkan bisa rebound lagi. Kemungkinan besar besok ISG itu ada potensi ya. Ya itu tadi nih gambarannya. Kalaupun ada koreksi dikit, terus ada ekor panjang dan kemungkinan tutupannya tetap di atas 7250. Kita lihat aja besok untuk ISG ya. Kalau dilihat market Eropa hari ini dibuka menguat. FTSE 0,25%, Frankfurtnya 0,33% kalau di RTI bisnis. Tinggal nanti malam Eropa, kalau Amerika hijau juga ya Sheffield ya besok ISG koreksi dikit mungkin langsung rebound lagi. Jadi BMRI masih akan bertahan di atas 6.150 6.200 itu untuk BMRI. Jadi kalau ditanya beli-beli nggak sekarang, agak nanggung ya kalau di grup seperti itu untuk BMRI. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen untuk mungkin 3 bulan ke depan ya boleh cicil-cicil aja. Makin turun makin cicil. Itu aja untuk BMRI. Lanjut ada BBRI yang ditutup terkoreksi 2,03% ke harga 4.820. Kalau dilihat data transaksi asing itu masih net sell. Kalau dibuka semuanya BBRI didistribusi. Langsung saja katanya BBRI tawar sedikit lagi 4.800 4.700 tuh bisa spekulasi buy pola dead cat bond enggak. Kemungkinan ya bukan saya memastikan enggak pasti enggak pola dead cat bond ya, pokoknya di 4.800 sampai 4.700 tuh menurut saya area beli. Kemungkinan besar masih sama. BBRI itu arahnya tetap akan menembus 5.100 5.000 itu dalam 1-2 minggu ke depan ya, sampai akhir bulan atau awal bulan. Jadi kalau ada koreksi malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah, beli buy on support, jual resisten juga boleh untuk BBRI. Itu aja. Lanjut ada BBCA yang ditutup di harga 9.475 terkoreksi 2,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, BBCA turun lagi ya. Kemana arahnya? 9.300 9.400 itu nggak jauh-jauh kok. Sideways masih dia false breakdown ya, harus diakui false breakdown ini. Jadi berpeluang menguji EMA 200-nya lagi.
tapi yaitu kemungkinan besar dia sideways. Jadi seperti itu aja ya. Untuk BBCA masih berpotensi bisa turun uji supportnya sekitaran 9.400 9.300. Itu untuk BBCA. Lanjut ada BBTN yang ditutup di harga 1.270, terkoreksi 2,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BBTN ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BBTN wajar kepentok resisten juga, jadi koreksi dulu. Tapi kemungkinan besar sama seperti analisa saya sebelumnya, nggak lebih turun di bawah 1250 atau toleransi ya 124, 1240, 1245 itulah. Kemungkinan tetap bertahan. Itu aja. Jadi kalau besok ada koreksi malah kesempatan Bapak Ibu spekulasi buy di area 1250 1240 itu. Kalau menurut saya itu area yang berpotensi besar dijaga oleh BBTN. Seperti itu aja untuk BBTN. Lanjut ada BDMN yang ditutup di harga 2.670, terkoreksi 0,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya BDMN didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BDMN kemungkinan besar juga bertahan di atas 2650. Jadi kalaupun besok melanjutkan koreksi ada potensi tetap mantul. Jadi kalau dia besok ngasih koreksi sampai 2600 pas-pas support menurut saya, tapi disclaimer bukan rekomendasi, bukan ajakan juga, dan ini disclaimer ya, kesempatan buy on weakness, risknya kecil. Kalau dikasih di 2600 risknya paling maksimal 2%, udah dengan reward minimal 4% sampai 6%. Kita lihat besok koreksi sikat. Kalau saya sih saya incar nih, mudah-mudahan saya lihat atau pas nggak melihat lagi saham lain kalau dia di 2600 menarik. Menurut saya loh ya, berpotensi besar ada yang jaga mantul. Ya, tapi disclaimer. Untuk BDMN tunggu aja di 2600. Lanjut, ada Arto yang ditutup di harga 2400 menguat 4,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Arto diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Arto rebound ya, tembus 2300 2500 arah Arto. Koreksi tipis. Kalau tiba-tiba dia balik ke arah merah seperti ini kayaknya sih enggak. Coba dan badan detektor. Small akumulasi, tapi oke. Kecil kemungkinan kalau dia balik ke arah lagi jebol tiba-tiba 200. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli buy on breakout 2300 ya sisakanlah 2,5%. Kan udah profit berapa tuh? 4%. Masa nggak mau nyisakan? Kalau dia koreksi sisa 2% TP dulu. Karena Bapak Ibu tuh belinya harga nanggung. Naiknya nanggung. Kalau dia turun ya mending TP. Siapa tahu dia turun dalam, Bapak Ibu bisa dapat harga lebih murah belinya, buyback. Tapi kayaknya sih nggak dalam. Tapi kalau sampai ke 2300 lagi keterlaluan sih. Harusnya besok koreksi-koreksi tipis lah untuk Arto kalaupun koreksi. Tapi menurut saya masih berpeluang lanjut rebound untuk Arto. Itu aja. Lanjut ada BTPS yang ditutup di harga 1265 menguat, terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya BTPS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BTPS bagus, tapi sama perlu hati-hati nih BTPS kalau dia jebol 1200. Karena dia nih sideways trend pendek, takutnya minggu ini nih antara dia ditarik naik atau kena buang. Itu aja kan, pola-pola seperti ini nih antara dia naik tinggi atau dibuang. Tinggal Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Kalau pandangan saya gimana? Kalau menurut saya besok ada koreksi tipis, tapi Rabu udah kembali rebound. Ya, kalau misalnya besok koreksi, harusnya koreksi tipis nggak lebih dari 1220 dan Rabu rebound lagi untuk BTPS. Kalau benar ini terkonfirmasi pola cup and handle, targetnya itu bahkan 1400 1440 untuk BTPS. Seperti itu aja. Lanjut ada NISP yang ditutup di harga 1260, terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, NISP kepentok resisten juga ya, wajar. Jadi kalau besok dia ada koreksi malah kesempatan. Siapa tahu dikasih koreksi yang cukup dalam di bawah 1230 beli sampai 1200. Itu ya. Di bawah 1230 tuh menurut saya area ideal menarik sampai 1200. Itu aja untuk ini NISP. Ya, hari ini dia menyentuh 1300 kena profit taking. Wajar karena kenapa? Karena dia udah naik dari 1230. Naik 70 poin, naik hampir 6%. Ya wajar karena profit taking. Jadi seperti itu. Untuk NISP lanjut ada BNGA yang ditutup di harga 1860, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BNGA didistribusi.
Langsung saja ke tekniknya, BNGA mungkin koreksi dikit dan nggak lebih dari 1840. Kalau dia besok itu koreksi dikit dan kemungkinan besar Rabu rebound lagi dan tembus 1900 digas minggu depannya. Ya, target saya 2000. Kita lihat tembus 1900 arahnya minggu depan atau minggu ini 2000. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Saya mau beli juga nih BNGA, kalau bisa ya beli buy on breakout. Kalau memang serius naik, melihat kondisi ISG kalau sinyal bagus, mungkin saya beli buy on breakout aja BNGA ya. Cuman beli beli buy on breakout. Itu aja untuk BNGA. Lanjut, ada langsung saja ke saham terakhir, ada Maya yang ditutup di 320 menguat 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Maya di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Maya. Waduh, lagi sideways seperti ini nih. Bahaya coy. Kenapa bahaya? Antara dia ditarik naik atau dibuang. Tapi kalau melihat ISG-nya bagus bisa ditarik naik. Supportnya cuma jauh 300. Tergantung Bapak Ibu lah kalau melihatnya. Kalau saya sih lebih nunggu konfirmasi, nunggu sinyalnya lebih bagus daripada seperti ini nih sih belum jelas. Walaupun memang berbentuk higher loh. Ya nanti ada aja dikasih kesempatan masuk dengan teknikal yang lebih bagus. Kemungkinan besar ya sabar lah. Bisa beli di harga atas atau beli di harga bawah. Nanti kita lihat lagi. Saya masih melihat perkembangan dulu. Maya saat ini belum. Kalau saya loh ya, tapi kalau Bapak Ibu yakin silahkan. Gak salah kok. Mau beli harga berapapun, hari apapun ya. Yang penting punya plannya seperti apa. Itu aja untuk Maya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara moderator dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah nonton dan tetap semangat, semoga bisa terus cuan.